Sekarang kita akan mengerjakan soal-soal pada latihan 2 dimensi 2. Saya mulai dari soal yang sebelah kiri atas. Saya perbesar. Saya kasih beri perintah line spasi, ya. Saya klik sini. Saya klik di sini 20. Bawa ke atas 140. Kemudian ke sini 20. Saya putus, ya, walaupun bisa dikerjakan dengan Cartesius, tapi ceritanya kita mau ambil yang gampang-gampangan. Kemudian kita kerjakan archnya, busur A spasi, saya klik di sini, C spasi, kita tentu pusatnya ada di sebelah kanan, ya, jaraknya 40. Nah, kalau Brown arc jarum jam, ternyata kita mendapatkan busur yang terbalik. Mengatasinya adalah dengan angle A spasi. Nah, karena terbalik kita masukkan minus 180. Nah, kenapa 180? Karena busur itu setengah lingkaran. Kita spasi. Oke, jadi kita line spasi, kita klik di sini, kita klik 20, kita masukkan 40, kemudian kita klik di sini. Spasi. Nah, jadi tidak perlu, ya, garis yang diagonal ini kita menggunakan Cartesius. Saya undo. Cara lain, saya line spasi, saya mulai dari sini masuk 40, kemudian saya masukkan 20, putus. Saya gambar arch, mulai di sini start, kemudian C spasi, diamkan di sini, kita ke kiri, kita outrack sejauh 40 untuk mendapatkan pusatnya. Nah, kalau dari sini udah pas nih, kita diuntungkan. Dengan menggeser kursor ke kiri saja sudah pas, kita dapat busur yang tepat. Kemudian kita lanjutkan lainnya, L spasi, kita klik, masuk 20, masuk ke atas 140, kemudian kita klik ke sini 20, kemudian kita tutup, plek, spasi. Nah, kayaknya ini yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini saya hapus. Ya, kita lihat di sini. Kita mulai dari yang paling gampang, yaitu garis. Lihat ini sudutnya 60. Kita cek kita punya enggak kelipatan 60, ada. Kita bisa langsung masukkan 100. Spasi, kita gambar busur A spasi, klik di sini. Kemudian N spasi, diamkan, tarik. Nah, jangkauan N nya sejauh radiusnya yaitu 80. Kemudian opsi apa? Tentu radius, karena soal diketahui radius. R spasi 80. Oke, selesai. Kita A spasi, kita klik di sini. N spasi, kita klik di sini. Radiusnya masuk 80. Oke, garisnya lagi. Nah, kita masuk 100, spasi, enter, kemudian A spasi, kita mulai di sini, E spasi, kita klik di sini, R spasi, masuk 180. Ulangin lagi, mulai dari sini. Kenapa kok nggak dari sini? Ya, kalau dari sini akan hasilnya sama, hanya double. Maka kita klik di sini sebagai awal. N, klik R 180. Oke. Jadi untuk soal yang ini, kemudian sekarang yang ini saya hapus. Kemudian kita awali dari yang mana? Dari lingkaran dulu, ya, boleh. C spasi, kita klik, masuk radius 20, kita kasih garis ada di tengah, line spasi, ambil kuadran, klik di sini, spasi, spasi lagi, klik di sini, klik di sini, spasi, ya. Kemudian kita buat apanya, busurnya. Oke, busur, ingat, agar kita mendapatkan keuntungan dari kaidah Brown arc jarum jam, kita mulai dari mana? A spasi, ya, outrack dari sini ke sini sejauh 20. Kemudian C spasi, kita klik di sini. Nah, kita mendapatkan keuntungan. Saya klik, kemudian A spasi, outrack 20, kemudian C spasi, kita klik di sini.
luruskan kursor ke kanan, klik. Kemudian line spasi, kita masuk gambar garis yang gampang, 80 spasi, spasi lagi, klik, masukkan 80 spasi, 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 klik, 80 spasi, 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 klik, 80 spasi, spasi. Selesai garis, kita buat arts A spasi, kita klik di sini, C spasi. Di mana C-nya? Sejajar ini, kemudian sejajar ini, klik. Nah, kita kursor geser ke kiri, klik. A spasi, klik di sini, C spasi. Kita bisa ngotrek atau kita cari pusat dari ini. Nah, sama aja, klik. Nah, dapat C spasi, sama pusatnya, kita klik di sini, yaitu 20. Kasih perintah line, klik di sini, klik di sini, spasi, spasi lagi, klik di sini, klik di sini, spasi. Oke, gambar yang model ini selesai. Sekarang kita coba gambar yang model ini. Kita mulai dari yang paling kiri dulu, C spasi, klik di sini. Radius berapa? 16, masuk 16 spasi. Kasih line. Nah, karena kita udah pakai kuadran, kita klik kuadran, klik kuadran, klik kuadran, klik close. Ya. C spasi. Circle-nya yang di dalam mudah saja, ambil pusat yang sama, klik di midpoint di salah satu garis yang mana aja, sama aja. Ini saya klik. Ya. Kemudian ini buat lingkaran yang besar. C spasi, ambil opsi 2P, klik di sini. Nah, outrack dari sini supaya lurus ya, harus pastikan ada outrack. Radiusnya 45, karena diameter maka kali 2 jadi 90. Oke, untuk nah ini segitiga sama sisi. Sebuah segitiga penjumlahan sudutnya itu adalah 180. Nah, bila sudutnya itulah sama sisi, maka 180 bagi 3 adalah ya 60. Maka tadi polar tracking kita sudah kelipatan 30, jadi ada 60, kita bisa langsung pakai L spasi. Klik di sini di kuadran. Kemudian ini dia kelipatan 30 atau kelipatan 60 kita. Klik di sini, pastikan ada snap intersect. Sini ada intersect, kemudian di close spasi. Ya, udah dapat. Kemudian lingkaran yang tengah juga mudah saja, C spasi, cari titik pusatnya. Setelah itu klik di mana? Di midpointnya ini. Ya, boleh bawah, boleh atas, sama aja. Klik. Kemudian yang sebelah sini gimana? C spasi, 2P, 2 poin, spasi, klik di sini. Nah, nggak boleh gini ya, di outrack. Sudutnya radiusnya tadi 16. Oke. Maka kita masukkan 32 supaya pas dengan radius 16, karena kita mau ujung-ujung yaitu jarak diameter, kita spasi. Kita ulang lainnya, kita klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, kita close. Kemudian circle spasi, ini diklik, kemudian ambil tengah, klik. Oke, selesai gambar yang ini. Kemudian kita mulai gambar yang ini. Nih kayaknya gampang ya. Kita line spasi, kita klik kemari, 18, masuk 30. Ini outrack aja, klik, rata ke kanan 36, ke bawah 9, ke kanan 26. Selesai. Kenapa selesai? Kita mau menggambar busur. A spasi, klik, kemudian C spasi. Dari sini kita bawa ke atas. Berapa dia? Yo, ada yang tahu? Ya, 15. Masuk 15, kita dorong ke atas kursor, kita klik. Kemudian kita kasih line, kita klik, kemudian kita bawa ke kanan 30, ke atas 6, ke kiri 26, bawahnya sama, kita outrack. Kemudian ke kanan 15, spasi, spasi.
busurnya A spasi, mulai dari sini C spasi ya 21, atau mau diotrek boleh. Kemudian kita luruskan kursor ke kiri, klik circle-nya ya satu pusat dengan busur, jadi gampang. Klik 6. Oke, selesai. Sekarang yang ini. Oke, soalnya cukup unik. Datanya cuma sedikit sekali, hanya 2. Gimana nih ngerjainnya? Kita mulai ya. Mulai dari yang diketahui dulu. C spasi. Klik di sini. Radius yang dalam boleh, luar boleh. Saya mulai dari 15. C lagi spasi. Kemudian saya klik pusatnya sama, kemudian masuk 30. Oke. Satu pasang lingkaran selesai. Pasangan berikutnya yang sebelah kanan kita gunakan spasi, yaitu mengulang perintah circle. Ambil opsi 2P, klik di sini. Jangan lupa di otrek, yaitu sejauh 60 karena 30 kali 2. C spasi, itu ambil pusat, masukkan 15 lingkaran yang kecil. Nah, yang atas, pasangan yang atas kita gunakan opsi C tangan radius, T spasi. Klik kiri, klik kanan, kemudian berapa ininya? Radiusnya 30. Oke, masukkan 30. Circle yang kecil, pusatnya sama, klik, masukkan 15. Oke. Garisnya itu adalah titik singgung, maka kita pakai line spasi, shift klik kanan, tangent. Tangent klik, kita klik kanan, tangent, klik, spasi, shift klik kanan, tangent, kita klik, shift klik kanan, tangent, kita klik di sini, spasi. Nah, untuk yang bawah tidak perlu tangent, kuadran juga boleh karena datar aja. Nah, sekarang masuk yang lingkarannya yang pamungkas nih, yang besar. Bagaimana? Tidak ada data sama sekali, cuman ketahuannya dia singgung atas, singgung sini, dan singgung sini. Nah, ini pusatnya ada di sini ya. Kita klik di sini tuh, pusatnya ada di sini. Cuman bagaimana cara mendapatkan pusatnya ini? Nah, kalau kita lihat dari posisinya, ini tuh sejajar. Maka kita harus dapatkan outrack yang sejajar dari sini. Itu gampang ya. Tapi bagaimana mendapatkan yang dari sini? Nah, itu caranya adalah kita polar trackingnya itu kita setting yang tadi track ortogonal itu pilih menjadi all polar. Jadi kelipatan istimewa 30 ini setiap sudut-sudut kelipatannya memiliki trackingnya, punya garis bantu dari semua sudutnya. Kita klik ini, kemudian kita oke. Kemudian kita kasih perintah circle. Kita diamkan, tarik, udah ada garis bantu. Oke. Yang ini sekarang kita klik, tidak diklik ya, maaf, di otrek ya, tidak diklik. Kemudian kita gerakkan. Nah, persimpangan yang ketemu. Kita klik, kita pentokin ke atas. Gitu. Ya, tadi yang using all polar itu defaultnya adalah yang ortogonal, sehingga kalau pilih yang all polar akan mengganggu. Jadi kalau memang sudah selesai dimatikan, jadi hanya untuk keperluan kasuistik aja ya, kembalikan, kemudian oke. Ini selesai. Sekarang kita ngerjakan yang ini, bisa nggak kira-kira? Gampang ya, kita coba line spasi, klik ke sini 64, akhiri, kita ganti ke busur A spasi, klik C spasi, diamkan, tarik ke atas, radiusnya 40. Nah, kita lurus ke atas, klik jadi line spasi, klik, tahu kita 64 tapi kita otrek, klik spasi, kemudian busur kecilnya A spasi, klik di sini C spasi, berapa datanya? 16. Geser ke kiri, klik line spasi, bawa ke bawah 48, spasi, kemudian A spasi,
awal di sini, C spasi, boleh kita otrek, kemudian turun ke bawah, klik. Kemudian lingkaran yang kecil, C spasi, ambil titik pusat yang sama, radiusnya berapa? 4, masukkan 4, ulangi lagi, ini ada pusatnya, masukkan 4 lagi. Nah, selesai. Sekarang yang ini, C spasi, pusatnya sama dengan ini, kita cari pusatnya, kemudian diklik. Berapa radiusnya? Nah, situ datanya ketahuan bukan radius, tapi panjang diameter 32. Nah, karena radius adalah setengah diameter atau diameter itu adalah 2R. Nah, sekarang yang ketahuan diameter, ya kita tinggal bagi 2. 32 bagi 2 berapa? 16. Maka langsung masukkan 16. Spasi. Pusatnya sama. 48 bagi 2 berapa? 24. Oke, masuk 24. Nah, jadi gitu. Oh, kalau pengen opsi diameter gimana? Oke, kalau pengen opsi diameter, satu saya undo, saya batalkan. C spasi, pusat sama. Nah, karena diameter yang ingin dimasukkan, masukkan opsionalnya D spasi, yaitu 48 spasi. Oke, selesai. Ini saya hapus. Sekarang kita ngerjakan yang ini. Nah, ini adalah gambar yang mengambil konsep gear sama rantai. Nah, bagaimana bisa saling berkait dengan titik singgung yang manis, yang smooth. Nah, ini kita gunakan apa? Ya, tangent of snap-nya ya. Kita gambar circle-nya, mulai dari yang kecil 10. Kemudian kita ulangi circle-nya. Outrack ke kanan 110. Kemudian apanya? Radiusnya berapa? 30. Kemudian ya, circle lagi, outrack ke kanan, itu kita masuk 110. Kemudian spasi, berapa radiusnya? 10 spasi. Nah, karena tinggal garis penghubungnya, line spasi, shift klik kanan. Jangan gunakan kuadran, salah ya, gunakan tangent. Ini kurang lebih, shift klik kanan, tangent. Ini juga kurang lebih aja, nanti AutoCAD yang menempatkan secara pas, klik spasi. Nah, seperti itu. Emang kalau kuadran salah gimana sih? Saya cobain, line spasi, ini pakai kuadran, ini pakai kuadran. Kita bandingkan. Nah, lihat ya, ini kekepras, ini smooth, halus. Nah, ini juga lingkaran kok patah-patah, bukan poligon ini ya, karena resolusi. Memuluskannya itu gunakan perintah RE spasi. Nah, lihat ya, kelihatan dengan jelas, yang kanan salah, yang kiri betul. Oke, ini saya hapus karena salah. Kita ulangin lagi, line spasi, shift klik kanan, tangent, klik di sini, shift klik kanan, tangent, klik di sini, jadi. Yang sebelah sini sama, spasi, shift klik kanan, tangent, kurang lebih tangent, sini spasi, akhiri. Mulai lagi, shift klik kanan, tangent, klik di sini, shift klik kanan, tangent, klik di sini, spasi. Oke, mudah bukan? Nah, jadi kelihatan halus. Oke, soal yang terakhir ya, pada file ini kita coba mulai dari gambar ini dulu, line spasi. Kesini berapa? 18 kali 2 36 tambah 24 itu 60. Kemudian ke bawah 6, ke kanan 270. Kemudian ke sini sejajar, outrack ke sini 60, ke atas 15. Oke ya, kemudian kita arch, kita klik C spasi, senternya di atas yaitu 30. Nah, kebalik. Ingat kan masih caranya bagaimana kalau ingin kebalik? Ya, masukkan opsi angle A spasi, kasih minus, berapa dia lingkarannya, 1/4, masukkan minus 90 spasi.
Nah, jadi line spasi, kita lanjutkan garisnya 15 spasi, kemudian A spasi, klik di sini, C spasi, outrack ke kiri, berapa radiusnya? 30. Bawa kursor ke kiri, line spasi, klik, berapa? 15. Oke, kemudian ini juga kita ke atas 15 spasi. Nah, yo, mau mulai dari mana busurnya? Mulai dari atas kah atau mulai dari bawah? Usahakan kita mendapat keuntungan dari kaidah berlawanan arah jarum jam, yaitu yang positif ya. Jadi kita mulai dari bawah, A spasi, klik di sini, C spasi, outrack. Nah, lihat, dapat kita keuntungannya setelah memulai dengan tepat. Kemudian diklik, kemudian C spasi ya, klik di sini, radiusnya 15, gampang aja. Kemudian ini saya buat rektang, sini ke sini 18, kemudian D 18 kali 6, klik. Saya ulang lagi di sini, spasi, ini 18, D spasi, 18 juga spasi aja, 6 sama spasi aja. Kemudian klik di mana? Tentu kuadran 2. Oke, seluruh soal-soal pada file latihan 2 dimensi 2 sudah dibahas. Silahkan disimak, kemudian diulangi, dicoba sampai benar-benar paham ya. Kalau masih ada yang macet, lihat kembali, putar kembali video ini ya. Semua step sudah dilalui, berarti ada, tinggal nanti dicari aja dengan forward maupun rewind pada bagian yang dikehendaki. Oke, selesai. Terima kasih.